Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Sujoko Channel, channel yang dikembangkan di masa pandemi sehingga Anda sekalian tidak terjadi defisit kompetensi. Baik, semoga Anda sekalian selalu dikasih kesehatan, kesempatan, dan kesuksesan. Dimudahkan dalam belajarnya sehingga cita-cita Anda dapat tercapai dengan mudah dan sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Baik, pada kali ini kita akan melakukan bedah soal UTBK berhubungan dengan fungsi persamaan dan pertidaksamaan bagian ketiga ya. Video terakhir di fungsi persamaan dan pertidaksamaan. Nah, sehabis ini nanti kita akan melakukan atau membahas berkenaan dengan suku banyak ya. Baik, perhatikan untuk tantangan yang pertama. Di video ini nanti terdiri dari 3 buah soal ya. Jika x kuadrat min 25x plus c sama dengan 0 mempunyai akar-akar a dan b dan keduanya merupakan bilangan prima dengan b lebih besar daripada a, maka 3a min b plus c adalah berapa gitu ya. Kita dikasih persamaan ini ya. Kondisinya dia akar-akarnya bilangan prima dengan b lebih besar daripada a, kita suruh mencari persamaan terakhir yaitu 3a min b plus c. Baik. Bagaimana supaya mudah? Kita kembali lagi ketika dikasih persamaan kuadrat, maka kita punya cara cepat yaitu dengan mencari jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Ya, kita akan cari jumlah dan hasil kali, gitu ya, akar-akar persamaan, gitu ya. Kuadratnya. Oke, ini clue-nya ya. Kuadratnya. Jadi kalau misalkan bentuk umumnya kan begini dia. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ini bentuk umumnya. Sehingga kita punya jumlah dan hasil kali akar-akarnya adalah X1 plus X2 sama dengan min B per A ya. Dan hasil kalinya dan X1 kali X2 sama dengan C per A. Nah, ini persamaan standar ya, yang mesti Anda ketahui. Baik, kita kembali ke persamaannya, yaitu persamaan ini. Oke, kita tuliskan berarti x kuadrat min 25x plus c sama dengan 0, gitu ya. Ya, berarti Anda sekalian dapatkan ini. Berarti ini A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 25, C-nya sama dengan C ya. Oke, begitu ya. C-nya sama dengan C. Nanti kita cari. Bagaimana supaya mudah? Maka kita bisa berpikir bahwa X1 plus X2 itu berarti kalau akar-akarnya AB berarti X1 ditambah X2 itu sama dengan A plus B gitu ya. Nah sekarang kita lihat nih, dia 20 merupakan bilangan prima. Dia kita punya 25 gitu ya. Ini patokannya 25. Ya, yang minus gitu ya. C-nya sama dengan C. Berarti kita punya akar-akarnya kalau kita jumlah angkanya berapa ya? 2 sama 23 ya. Gitu ya. Berarti kita punya ini yaitu angka 2 dan 23 gitu kan. 2 dan 23. Dengan kondisi B lebih besar daripada A, maka B-nya sama dengan 23, A-nya sama dengan 2 gitu ya. Nah kita dapat. Oke baik. Ya, sekarang kita lanjutkan. Bagaimana mencari C-nya? Nah, C-nya sekarang, C-nya kita cari. Ya, kalau saya punya ini X1 kali X2 itu sama dengan gitu ya. Sama dengan apa dia? X1 kali X2 C per A. Ya, X1 kali X2 sama dengan C per A. Berarti ini sama dengan apa? Sama dengan C-nya sama dengan C, A-nya sama dengan mana dari 1 ya. Per 1 ya. Oke, berarti ini X1 kali X2 ini berarti A kali B kan ya, begitu ya, berarti sama dengan C. Nah, oke, paham ya, sama dengan C ya kan. Oke ya, jadi A kali B sama dengan C. Kita berarti C-nya bisa cari kan, berarti C-nya akan sama dengan A kali B. Oke, masih kelihatan ya. Oke, bagus ya. Kita tulis lagi nih, C-nya sama dengan A kali B biar jelas ya. Berarti C-nya sama dengan A-nya berapa? 2. B-nya berapa? 23. Berarti C-nya sama dengan 26. Wah, udah ketemu semua kan? A-nya sudah ketemu,
Mana tadi? B-nya sudah ketemu, berarti C-nya dapat. Sudah. Sekarang kita kembali ke yang diminta, yaitu 3A min B plus C sama dengan, ya. Kita tulis nih. 3A min B plus C, gitu kan? Sama dengan, oke? 3 kali 2, karena A-nya 2. Minus B-nya 23. Plus C-nya sama dengan 26. Oke, berarti sama dengan 6 min 23 plus 26 sama dengan. Oke ya. Ini berarti min berapa dia? Min 17 ya, min 17 plus 26. Berarti 26 dikurangin 17. Ketemunya berapa dia? 9. Oke ya. Jadi cukup mudah ya, Anda sekalian saya yakin bisa gitu ya. Baik, kita lanjutkan untuk soal yang kedua. Jika fx sama dengan 5x min 2 per 3 dan gx sama dengan min 7x plus 4, maka banyak bilangan bulat yang memenuhi. Ya, ini tanda mutlak. Fx min gx kurang dari 5 adalah, ya, ini adalah tanda mutlak. Nah, nanti berarti kita lihat penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak, ya, teorinya seperti apa. Nah, ketika kita punya pertidaksamaan nilai mutlak, ya, ini, jadi kita punya penyelesaian, ya, pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, ini teorinya ya. Jadi ketika kita punya nilai mutlak fx gitu ya, kurang dari A, nah ini maka hasilnya ya, maka fx-nya, nah gitu, hanya ditaruh sini. Nah, ini ya. Inilah penyelesaiannya ya. Jadi fx kurang dari A dan fx-nya lebih dari min A. Nah, sekarang kita kembali ke soal ya. Kita lihat sekarang ya. Kita kembali, ini soalnya kita tulis kembali. Kita punya fx mutlak min gx ya, kurang dari 5. Kita masukkan fx-nya. Kita masukkan gx-nya ya. Fx-nya berapa dia? Kita ganti. Nilai mutlak dari 5x min 2 per 3, ya kan? Oke. Terus gx-nya ya, dia ditambah kan? Mana ini ya? Ini kan min ya. Nah, kalau enggak ditulis nih. Minus dalam kurung min 7x plus 4. Gitu ya. Tutup kurung, itu kurang dari 5. Baru ini di kurungnya dibuka ya. Berarti ini nilai mutlak 5x min 2 per 3 plus 7x min 4. Oke, begitu ya. Oke, sampai sini jelas ya. Nah, sekarang ini kita penyebutnya samakan ya. Samakan, sama-sama, ini atasnya dikali 3. Jadi kita punya nilai mutlak 5x min 2 per 3 plus, nah kali 3 dia 21x min kali 3 12 per 3 gitu ya. Nah, ini penyebutnya sudah sama, berarti kita bisa tarik ke sebelah sini kan. Ini 3 tarik ke sebelah sini jadi perkalian ya. 3 kali 5 jadi 15. Nanti kita akan dapat nilai mutlak 5x min 2 plus 21x min 12 kurang dari, gitu ya, 3 kali 5 15. Oh ya, ini anginnya cukup kencang ya pada saat membahas. Oh, terbang-terbangan ya kertasnya. Baik, sudah. Nah, kita sudah dapat kan persamaannya, sehingga kita bisa lihat nih, ini kita bisa tuliskan. Udah agak cukup ya dari videonya. Ini bisa kita 5x plus 21x berarti sama dengan 26x. Min 2 min 12 sama dengan min 14 ya. Berarti ini kita bisa tuliskan berapa dia? 26x min 14 kurang dari 15 gitu ya. Oke. Ya, sehingga kita bisa tuliskan. Sekarang kembali ke syaratnya, mana tadi? Syaratnya ini. Ya, ini kita bisa tuliskan. Di sini ini A-nya kan ya. Ini berarti min 15 gitu ya. Kurang dari 26x min 14. Ini yang satu, syarat satu ya. Ini min 15. Sekarang yang kedua kita punya berapa? Yang kedua berarti 15, dia lebih besar dari 15, berarti 26x min
14 gitu ya. Oke, ini ya kurang dari 15. 15 ini A-nya kan? Ini A-nya, ini fx-nya gitu ya. Gitu. Oke. Nah, ini kita selesaikan satu-satu. Ya. Ketika Anda selesaikan ini satu-satu, maka kita punya pindah ke sebelah sini ya. Maka ini 26x lebih besar daripada min 1. Berarti x-nya lebih besar daripada min 1/26. Nah, ini satu ya. Yang di sebelah sini berarti 26x, oke, kurang dari pindah ke sebelah sini ya. 29. Berarti x-nya kurang dari 29/26. Oke. Ya, sekarang ditanya apa? Ya, bilangan bulat. Nah, ya, yang memenuhi. Gitu ya. Yang memenuhi ada berapa ya? Yang memenuhi. Oke. Bilangan bulat kan ada positif ada negatif. Lihat angka 1/26. Ini berarti ada di bawah 0 ya, di bawah 0. Ini 29/26 ini berapa? Di atas 1 ya, di atas 1. Oke. Ya kan? Ini di bawah 0, ini di atas 1. Berarti bilangan bulatnya bilangan berapa aja? Yaitu 0 dan 1. Nah, kalau ditanya berapa banyaknya? Banyaknya ada 2 bilangan. Itu ya, yaitu bilangan 0 dan 1. Oke ya. Jadi yang memenuhi persamaan ini dengan syarat yang udah ada, kita tinggal lanjutkan seperti ini. Baik ya. Semoga bisa membantu. Kita lihat untuk soal yang ketiga. Baik, kita bahas soal yang ketiga. Diberikan sebuah parabola. Ya, sebuah parabola dengan persamaan y sama dengan x kuadrat min 4x plus 6 dipotong oleh garis L di 2 titik berbeda. Jika garis L melalui titik 3,2 dan mempunyai gradien M, maka nilai M ya. Nah, ini garis L-nya dia melalui titik ini. Berarti persamaan garis yang melalui 2 titik dengan gradien tertentu yaitu M ya. Bagaimana ini? Nah, sekarang kita tulis persamaan garis L-nya dulu kan ya. Berarti persamaan garis yang melalui 2 titik. Titik aja, titik ya, karena titiknya ini titik dan memiliki gradien M gitu ya. Jadi ini titik saja ya, bukan 2 titik tapi titiknya cuma 1. Oke. Berarti kita punya apa? Yaitu kita punya Y ya kan? Sama dengan MX plus C gitu ya. Kalau kita punya titik 3,2 gitu ya. Kita punya titik 3,2, maka ini X-nya ini Y-nya kan gitu kan? Nah, berarti kita bisa ganti di sebelah sini. Ya. Berarti Y-nya sama dengan 2 sama dengan M kali X-nya 3 plus C. Ya. Oke. Berarti C-nya akan sama dengan 2 minus 3M. Gitu ya. Stop sampai sini. Ya. Oke. Sehingga persamaan garis L yaitu kita punya MX plus C, ya kan? Sehingga persamaan garis L ya itu akan sama dengan Y sama dengan MX plus C. C-nya ini diganti sama ini ya, sama dengan berarti Y-nya sama dengan M kali X plus C-nya 2 min 3M. Nah gitu ya. Oke, sampai sini. Baik ya. Sekarang kita mainkan ketika dia berpotongan, atau kita bisa substitusikan ya. Berpotongan itu berarti dia sama dia ya. Ketika dia memotong maka sumbu X dan Y-nya di tempat itu adalah sama gitu ya. Maka berlaku Y1 sama dengan Y2. Y2 ya. Yang ini kita sebut Y1. Yang ini yang baru ini kita sebut Y2 gitu ya. Y1.
Oke. Berarti ini kita bisa tulis X kuadrat min 4X plus 6 sama dengan MX plus 2 min 3M. Gitu ya. Oke. Sekarang kita pindah semuanya ke kiri. Ya, kiri berarti X kuadrat min 4X plus 6 min MX. Gitu ya. Pindah ke sebelah sini semua. Ya kan? Minus 2, ini plus 2 dipindah jadi minus 2, ini min 3 dipindah jadi plus 3. Sama dengan. Oke, sampai sini ya. Baik. Ya, sekarang kita buat persamaan ini jadi persamaan kuadrat. X-nya kumpulkan X, yang tidak ada X-nya kumpulkan yang tidak ada X-nya. Ya, sehingga ini, tuh ini, yang ini bisa dikumpulkan dengan ini. Ya, yang angka sebelah sini ini sama ini karena tidak ada X-nya, ya kan? Oke, sehingga bisa ditulis di mana? Yaitu X kuadrat min M plus 4X plus 3M plus 4 sama dengan 0. Oke. Nah, gitu ya. Jadi dibuat sebagai persamaan kuadrat. Ini X kuadrat ini min 4X sama min MX, jadi min 4 plus 4X M plus 4X ya, karena ini ketika dimasukkan satu-satu hasilnya akan sama dengan ini ya. Ini plus 6 min 2 plus 4, ini 3M berarti 3M plus 4. Oke, sip ya. Baik, berarti ini A-nya akan sama dengan 1, B-nya sama dengan min M dalam kurung plus 4, C-nya sama dengan 3M plus 4. Gitu ya. Oke, paham ya? Jadi ini persamaan kuadrat biasa. Baik. Ya. Sekarang kita lihat syaratnya. Setelah dapat persamaan gini, maka Anda lihat syaratnya. Syaratnya berpotongan 2 titik berbeda. Ini ada kata-kata memotong 2 titik berbeda. Memotong 2 titik berbeda. Garis L memotong. Berarti ini apa? Ketika dia memotong 2 titik berbeda, ya, itu berarti D-nya lebih dari 0. Ya. D-nya. D ini apa? D ini kan berarti D-nya sama dengan B kuadrat min 4AC. Gitu ya. Berarti kita bisa tulis B kuadrat min 4AC lebih besar daripada 0. Ya. Kita masukkan kan B-nya ini ya. Dalam kurung. Nah, gitu. Ya, minus berapa ini? Minus dalam kurung M plus 4. Gitu ya. Tutup kurung. Ya. Kuadrat. Nah, B kuadrat min 4 kali A-nya berapa? 1 kali C-nya dalam kurung 3M plus 4. Lebih besar daripada 0. Oke, pelan-pelan. Ya, ini kita selesaikan. Ini berarti M kuadrat min M kuadrat berarti M kuadrat. 4 kali 2 kali min M kali M. Ya. Terus 4 kuadrat sama dengan 16. Oke ya. Berarti kita bisa tuliskan berapa ini? M kuadrat. Ini kalau kita masukkan ya. Kita masukkan gitu ya. Kita masukkan atau minnya belakangan juga boleh ya. Ini kita masukkan sini, ini berarti min M, ini min 4. Min M kuadrat berarti M kuadrat ya. 2 kali min M kali min 4 berarti plus 8M. Ya kan? Oke. Terus yang terakhir min 4 kuadrat berarti plus 16 ya. Ini minus, ini kali ini 12M, ini kali ini min 16 lebih besar daripada 0. Oke ya. Nah, ini saling menghilangkan ya. Berarti tinggal mana lagi nih? Ini 8M sama min 12M tinggal min 4M. Ya, berarti M kuadrat min 4M lebih besar daripada 0. Oke, berarti M-nya ini kita faktorkan, M min 4 lebih besar daripada 0. Ya, oke ya. Sudah ketahuan ya. Berarti ini artinya apa? M-nya ya kurang dari 0 atau ya M-nya lebih dari 4.
dari hasil faktor ini. Ya, oke ya. Begitu ya. Semoga bisa membantu. Oke ya, tetap fokus, perjuangkan masa depan Anda, karena langkah besar terjadi dari langkah-langkah yang kecil. Kebahagiaan terjadi dari perencanaan dan upaya Anda dari hari ini, saat ini. Semoga Anda mendapatkan kemudahan. Salam sehat, salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.